Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B Indralaya izin menampilkan tugas video Biokimia 2 pertemuan ketiga mengenai siklus asam sitrat. Sebelum memasuki video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bersama saya sendiri, Ria Istiani. Saya Oktadiniarti. Saya Melina Syahani. Adapun video yang akan kami tampilkan ini mengenai siklus asam sitrat. Adapun tujuan pembelajarannya ialah mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Adapun materi singkat yang akan dibahas yaitu mengenai reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil koenzim E memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat atau OEE. Selanjutnya, 2 molekul CO2 atau karbon dioksida dibebaskan. Yang kedua, oksaloasetat atau OEE tadi diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil koenzim E yang lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen kompleks multi-enzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Delapan reaksi siklus asam sitrat. Nah, yang pertama ialah pengenalan 2 karbon sebagai asetil KOA atau koenzim A. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil KOA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Gugus karboksilat rantai samping atau ASP dari enzim sitrat sintase yang bertindak sebagai basa melepaskan proton dari gugus metil asetil CoA untuk membentuk enol. Secara bersamaan, gugus NH rantai samping dari residu histidin akan menyumbangkan proton ke oksigen karbonil sehingga menghasilkan zat antara enol. Rantai samping histidin yang sama kemudian mendeprotonasi enol untuk menghasilkan enzim enolat yang meluncurkan serangan nukleofilik pada karbon-karbonin oksaloasetat. Nah, produk sitosol CoA kemudian dihidrolisis dalam reaksi substitusi asil nukleofilik ketika oksigen dari molekul air terdekat atau dideprotonasi oleh reaksi samping histidin kedua menyerang ikatan trioester untuk menghasilkan sitrat dan yang kedua, sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Reaksi dimulai dengan protonasi gugus hidroksil C3 oleh rantai samping histidin yang mendorong pelepasan molekul air. Residu serin kemudian mengabstraksikan proton dari C2 untuk membentuk ikatan rangkap dari cis akonitat antara. Setelah membalik zat antara di dalam sisi aktif, enzim membalikkan langkah-langkahnya. Hal ini mengkatalisis hidraksi ikatan rangkap ketika histidin yang sekarang basa mengabstraksi proton dari molekul air, sehingga memicu serangan nukleofilik pada C2 dan serin diprotonasi oleh ikatan rangkap untuk menghasilkan produk isositrat. Langkah ketiga, isositrat dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif diisositrat dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Alfa ketoglutarat dioksidasi menjadi molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA dikatalisis oleh aktivitas enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks yang terdiri dari alfa ketoglutarat dehidrogenase, dihidrolipoil transuksinilase, dan dihidrolipoil dehidrogenase. Pembelahan suksinil KOA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. Suksinil KOA mengandung ikatan tioster dengan energi bebas. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil KOA membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil KOA sintetase.
Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. Dalam reaksi ketujuh, fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi almalat dalam reaksi hidrasi stereo spesifik reversibel yang dikatalisis oleh fumarase atau juga disebut sebagai fumarat hidratase. Kemudian reaksi ke-8 di mana malat itu dioksidasi untuk membentuk oksaloasetat atau OEE dan NADH ketiga. Yang dimana akhirnya oksaloasetat tadi diregenerasi dengan oksidasi almalat oleh malat dehidrogenase. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi dengan 2 tahapan. Tahap pertama, gugus asetil 2 karbon diasetil KOA memasuki siklus dengan bereaksi dengan senyawa 4 karbon oksaloasetat. Selanjutnya, 2 molekul CO2 dibebaskan. Tahap kedua, oksaloasetat diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil KOA lain. Mungkin ini saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.